warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para kerabat kami ya, teman-teman yang ada di sini, dan juga saya Sintiara Awona didampingin oleh kuasa hukum saya yaitu advokat di 9 bintang. Di sebelah kanan saya ini adalah Bang Anggi, sebelah kiri saya ini adalah Bang Adit, yang mana beliau sangat membantu saya kiranya dugaan penipuan perihal mobil ya, yang mana saya merasa dirugikan, yang mana orangnya juga yang sudah saya selidiki. Bukan cuma saya aja yang korbannya, yaitu ada 5 orang, cuma lolos terus ya. Siapapun dia backupannya, kalaupun memang dia salah, tetap saya akan minta keadilan ya. Yang mana juga kerabat-kerabat juga tahu perihal saya juga pernah yang namanya dihakimin, saya salah dihakimin, yang mana saya juga mau siapapun yang berbuat salah saya juga minta keadilan dihakimin juga gitu, dalam arti dihakimin secara hukum. Kalau saya sudah menggandeng ya advokat 9 bintang, berarti saya minta keadilan gitu, dalam arti saya juga pernah diadili, saya juga saat ini dengan dizolimin, dengan saya ditipu, saya juga mau keadilan itu ditegakkan gitu. Kronologisnya sebenarnya lebih ke perayuan ya, saat itu di bulan Februari ya, di bulan Februari lebih ke rayuan ya, yaitu adalah perihal BPKB minta tolong, dan saat itu saksinya juga ada ya. Saya bilang saya tidak butuh duit untuk suntikan dana, itu mungkin nanti kalau misalkan saya perlukan. Saat itu saya bilang seperti itu. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba besoknya datang dengan istrinya yang sangat meyakinkan ke saya ya, dan nggak tahu kenapa langsung saya tergiur gitu. Jadi di saat itu memang saya kan sibuk ya, jadi laporannya saya dibantu oleh kuasa hukum saya Bapak Adit, yang mana diketuai oleh kuasa hukum saya yaitu adalah Bang Anggi gitu. Ya, baik, mungkin kita tambahkan ya. Jadi terkait dengan rayuan itu bermula dari sejak awal bulan Januari. Sejak dari bulan Januari, sebetulnya kalau kenal sudah lama, hanya di bulan Januari itu baru mulai ada rayuan-rayuan. Yang pertama terkait dengan peminjaman mobil terlebih dahulu. Peminjaman mobil bahwa Ibu Alona membutuhkan uang, beliau ada pendana, ibaratnya pendana seperti itu. Pendana itu memberikan dana dan akan dijanjikan setiap bulan ya Bu ya. Setiap bulan ada keuntungan senilai sekian lah kurang lebih. Nah selama 3 bulan itu sudah hampir selesai. Akhirnya ibu ini masih ingin meminta untuk biaya-biaya lain karena ada kebutuhan dari Ibu Alona, sehingga adalah tawaran bahwa mobil ini akan dilakukan penjualan. Nah, pada saat mobil itu akan dilakukan penjualan, diserahkanlah dokumen-dokumen atas kendaraan roda 4 tersebut kepada si terlapor ini. Nah, namun terkait dengan pembayarannya itu yang tidak selesai hingga saat ini. Terakhir bahwa Bu Alona sebelum melakukan penempuhan jalur hukum, Ibu Alona sudah meminta secara baik-baik. Dia sudah minta baik-baik, kembalikan saja kendaraan roda 4 tersebut, atau memang kalau misalnya tidak bisa membayar. Namun kemudian hingga saat ini Ibu Alona tidak mengetahui di mana kendaraan roda 4 tersebut, dan uang atas penjualan terhadap kendaraan roda 4 tersebut pun tidak diberikan hingga saat ini. Nah, dari situ baru Bu Alona kami dampingi terkait dengan proses permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, seperti itu. Pertama memang iya sih, saya berikan itu BPKB, dia butuh bantuan. Nanti kalau misalkan saya nggak ada yang bantu saya, ini nanti yang ada investor saya akan pergi semua. Jadi kita sama-sama ini terus diiming-imingkan ya. Nanti saya akan kasih uang di depan selama 3 bulan, yaitu adalah 7,2 dikali 3 bulan ya. Yang seharusnya sudah selesai di bulan 2 Mei. Nah, keuntungannya itu dikasih terus, belum lagi nanti akan ada keuntungan lebihnya lagi gitu kan. Lalu setelah udah jatuh tempo haknya,
sebelum ya di bulan April tanggal 22 ya itu mobil di DP 55 juta mobil BMW saya. Setelah itu cicilan di tanggal kurang lebih di tanggal berapa ada kok semuanya itu dicicil lagi 10 juta. Setelah itu dia menghilang gitu. Dan di situ dia merasa karena maaf ya karena dia merasa di backup karena dia salah satu anggota partai terbesar ya, dalam arti dia merasa di backup dan lain-lainnya, akhirnya dia merasa tak gentar gitu loh, yang mana oke, tidak gentar. Saya pernah dihukum atas kesalahan saya ya, atas keteledoran saya, dan saya diadilin, dan sekarang saya telah dizolimin, telah ditipu, saya juga minta keadilan. Dalam hukum memang saya buta hukum ya, walaupun saya korban, saya buta hukum, maka itu saya meng-hire avokat 9 bintang. Kenapa? Saya untuk membantu dengan ini semua. Jadi ya dibantu oleh Bang Anggi, dibantu oleh tim yang ada di 9 bintang. Berawal saya kan punya usaha, jadi di saat saya sudah keluar selesai ya hukuman saya keluar, saya usaha lagi, saya membuka coffee shop dan juga toko bunga. Nah di situ saya ada satu aset yang saya jual, makanya saya membuka usaha dan membeli mobil BMW begitu. Jadi di saat itu saya lagi butuh uang, makanya pernah saya kenal dia itu karena saya berawal dari saya menggadaikan BPKB. Setelah saya sudah ada uang cair dari event organizer saya tebus lunas. Setelah itu bulan Februarinya itu dia menelponin saya terus, besoknya tiba-tiba dia datang dengan istrinya atas nama dia Dinda ya, Dinda atau Dian? Dina. Atas nama Dina. Nah disitulah dia istrinya juga meyakinkan saya, dan apa-apa pokoknya omongan mereka itu kayak meyakinkan saya, wah daripada BPKB nganggur, kalau memang BPKB bisa bekerja mencari uang, membantu untuk suntik, namanya orang usaha kan pasti ada suntikan dana ya, bila mana kalau misalkan masih sepi, apalagi kalau misalkan usaha awal-awal ya, itu udah pasti gitu kan. Dari bujuk rayunya saya merasa wah untung nih, tapi ternyata akhirnya seperti ini gitu. Atas kronologis tadi yang disampaikan oleh Ibu Alona terkait dengan peristiwa yang telah dialaminya, kami sudah melakukan laporan polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tadi yang disampaikan saudara S dan Ibu D. Nah, itu dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, di mana konstruksi hukumnya itu pasal 372, 378. Nah, terkait dengan laporan polisi tersebut, sudah kami lakukan laporan polisi di Polres Bogor. Kenapa di Polres Bogor? Karena tempat kejadiannya berada di Kabupaten Bogor. Artinya secara wilayah yurisdiksi itu ada di Kabupaten Bogor, sehingga masuk dalam wilayah Polres Bogor. Itu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024 kita sudah lakukan pembuatan laporan polisi yang dilakukan oleh Ibu Alona atas peristiwa yang tadi dilakukan dengan terlapor 2 orang tadi berinisial R dan D, dan dugaan kerugian kurang lebih 350 juta dengan konstruksi hukumnya pasal 378 juga 372. Kalau menurut saya nggak usah disingkat aja ya Bang ya. Siap. Namanya Reki Suprayogi ya, yang mana dalam partai besar yaitu Partai Gerindra. Sejauh ini proses dan perkembangan di penyelidikan di Polres Bogor cukup signifikan karena sudah ada panggilan dari pihak-pihak, dalam hal ini saksi korban juga udah dipanggil, terus kemudian bukti-bukti juga sudah diserahkan, dan terlapor pun dalam hal ini tadi RS atau Reki itu pun sudah dipanggil. Nah, perkembangannya seperti apa? Tinggal pihak penyelidik Polres Bogor untuk mengumpulkan keyakinan secara hukum agar bisa dinaikkan ke tingkat status penyidikan. Karena hari ini baru penyelidikan, karena laporan polisi ini baru kita lakukan di bulan-bulan kemarin ya. 2024. Satu diantaranya itu mengenai rekening orang
terus kemudian foto BPKB, STNK, dan foto unit mobil, dan lalu lintas keuangan yang sudah diserahkan kepada Reki juga. Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Begitu aja. Ya, karena kan sesungguhnya Ibu Alona ini dalam keadaan butuh waktu itu datang orang yang sebetulnya pada waktu itu juga orang ini sebetulnya dalam keadaan lagi mencalonkan dirinya di legislatif wilayah Kabupaten Sukabumi gitu. Jadi disitulah modus yang dilakukan oleh pihak RS kepada klien kita. Di situ kurang lebih. Duganya ini adalah suami istri karena yang datang merayu saya itu adalah berdua. LP ini masuk 6 Agustus 2024. Jadi sebelum laporan polisi ini dilakukan, kita ini Masih melayangkan somasi sampai 3 kali. Dari 3 kali itu 1 diantaranya saudara Reki ini datang ke kita. Dan dia mengakui bahwa uangnya dipakai untuk nyalon. Oh iya, Kepilih nggak bang? Ya. saya malah nggak tahu. Infonya Sumpah, saya nggak enggak tahu. kayaknya. Tapi sih pada prinsipnya dengan pengakuan itu telah membuktikan bahwa klien kita memang dilakukan kejahatan terhadap klien kita, dan tentunya kerugian yang ditanggung oleh klien kita. Itu ada pengakuan di situ. Ya, itikat baiknya sudah kita deteksi seperti halnya yang sudah disampaikan oleh klien kita. Dia main watak, ya dia janji-janji dan sebagainya dengan berbagai macam ulasan cerita yang sudah dituangkan dalam surat pernyataan, tapi pada faktanya memang denial, bebal. Damai. Bila mana kerugian saya itu dibayarkan, karena yang namanya dibui itu tidak enak sekali. Ya, saya kasih tahu aja, sangat nggak enak sekali. Ya, dengan kamu Reki Prayogi, ya, kamu membawa bendera partai yang sangat besar. Dengan kamu seperti ini, satu, menyemarkan nama baik partai kamu. Kedua, kamu menyemarkan diri kamu sendiri, menghancurkan diri kamu sendiri. Kamu menghancurkan saya sampai kafe saya tutup, dan saya juga akan menghancurkan kamu. Oke. Kalau